tadi sengaja saya diundang di Gunung Gede, tapi bukan terkait dengan yang kita rapatkan ini, tapi terkait hal yang lain. Ada beberapa usulan, akhirnya kami angkat di rapat ini. Jadi diperlukan kejelasan dan kepastian, baik tanah yang ada di Pucung Jerakah yang nanti akan kita setel di slide videonya sekarang kayak apa, maupun tanah yang sekarang ditempati oleh warga masyarakat yang ada di Gunung Gede. Jadi ada dua objek. Satu, tanah yang terletak di Pucung Jerakah Sambit yang tahun sebelum 91, 92 ditempati oleh bapak-bapak, tapi karena adanya bencana, akhirnya penduduk yang tinggal di Pucung itu oleh pemerintah daerah direlokasi. Sekali lagi, yang merelokasi adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah ya sampai sekarang bukan pemerintah daerah 91, ya pemerintah daerah sampai ini 2003. 2023. Gak ada pemerintah daerah dulu dan sekarang. Sehingga hari ini monggo kita pastikan baik yang sekarang dikuasai oleh pihak perhutani sah menjadi hak perhutani, tidak menjadi temuan-temuan dalam audit BPK di setiap tahun. Tanah yang dikuasai oleh warga masyarakat Gunung Gede sah menjadi hak milik masyarakat Gunung Gede, bisa disertifikatkan menjadi hak milik masyarakat, dan selanjutnya bisa diwariskan kepada anak cucu. Jadi ada dua objek yang statusnya perlu ada kejelasan dan kepastian hukum, yang di Pucung maupun yang di Gunung Gede. Ada apa ini? Sudah 30 tahun lebih nggak juga tertuntaskan. Apa ada negara dalam negara? Kita tidak tahu. Apapun kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus taat, tunduk, patuh pada aturan-aturan yang memang mengatur baik yang ada di Pucung maupun yang ada di Gunung Gede. Maka dari itu saya memohon, meminta kepada pemerintah desa, kecamatan, pemerintah kabupaten, perhutani, BPN, juga instansi terkait, mari bersama-sama untuk menuntaskan PR yang 30 tahun nggak tuntas-tuntas ini, sehingga tidak ada temuan lagi dalam audit BPK di setiap tahun. Setuju? Apa dibiarkan, apa dituntaskan? Tuntaskan. Tuntaskan atau dibiarkan? Tuntaskan. Kalau itu ingin dituntaskan, ego sektoral kita lepaskan. Selama ego sektoral itu masih di nomor 1, nggak mungkin akan bisa kita selesaikan. Karena secara fakta di lapangan, kondisi real di lapangan, tanah yang di Pucung sudah ditanami pohon pinus
dan sudah di apa namanya disadap. Begitu juga tanah yang ada di Gunung Gede sudah ditempati, dibangun rumah, fasilitas umum jalan, jembatan, gardu, irigasi, pengairan dan lain sebagainya. Secara de facto, tapi secara de jure belum. Secara de jure Gunung Gede masih hak perhutani. Mungkin Pucung masih hak kawan-kawan masyarakat yang sekarang tinggal di Gunung Gede secara de jure. Ini persoalan. Untuk itu silakan dari operator kayak apa kondisi sekarang yang ada di warga masyarakat. Ini di Gunung Gede, betul ya? Gunung Gede. Ini lahannya perhutani. Sudah dibangun jalan kayak begini. Agak cepat aja. Masuk lagi. Ya, ini bapak-bapak perhutani sudah kita bangun, ada gardu, ada rumah, ada jalan. Sudah layaknya seperti sebuah tubuh atau lingkungan. Tapi walaupun bapak-bapak itu bertempat tinggal di Gunung Gede, yang notabene Gunung Gede itu adalah wilayah desa Cepoko, tapi identitas penduduk dan lain sebagainya masih berstatus desa Gajah. Betul. Jadi mereka bertempat tinggal di Cepoko, tapi notabene kependudukannya itu masih di desa Gajah. Ini problem juga ini. Ini yang sekarang dulu ditempati oleh teman-teman di Gunung Gede, sekarang sudah berdiri seperti ini. Pinusnya sudah dipanen, disadap kayak begini. Ini. Ya. Itu ada tugu batasnya itu, tugu batas yang menyatakan itu sekarang hak daripada perhutani, kalau nggak salah. Ada tugu batasnya seperti itu. Ya, ini dulu tempat tinggal Bapak kan? Ya kan? Iya. Betul? Betul. Sekarang sudah ditanami pohon pinus. Sudah disadap. Betul kan? Betul. Ini kawan-kawan Komisi A. Ya, ini dulu ditempati oleh kawan-kawan yang sekarang tinggal di Gunung Gede. Nah, ya, saya pikir cukup itu dulu aja. Cukup, Mas. Sudah bisa kita lihat dua kondisi real sekarang di lapangan kayak begitu. Yang di Gunung Gede sekarang sudah berdiri bangunan-bangunan rumah. Ada berapa kakak? 53. Berapa? 53. 53 kakak. Awalnya 80-an. Awalnya 80, sekarang 53 kakak. Sudah seperti itu. Kemudian yang di Pucung sudah berdiri bangunan-bangunan yang kayak begitu. Baik, sebelum kawan-kawan dari perhutani dan instansi terkait, saya kepingin secara original mendengar langsung ya dari Pak Kepala Desa, atau sebelum Pak Kepala Desa ada satu tokoh masyarakat yang sekarang tinggal di Gunung Gede maunya seperti apa. Setelah itu nanti dilanjut oleh Pak Kepala Desa Gajah, karena sebelum pemekaran ini menjadi penduduk Gajah. Moga siapa sebelum Pak Lurah?
masyarakat yang mewakili? Ada atau tidak? Masyarakat Umum Bawon, masyarakat dari pihak perizinan, ada nggak? Mohon izin Ketua. Jadi mungkin sedikit dalam perkenalkan, saya Prapto, Kepala Desa Selur kebetulan Bapak. Sebelum Pak Prapto dulu, Iya. nanti habis itu Pak Prapto, ya. Monggo. Habis itu Pak Prapto, pakai masyarakat dulu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua dan Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo. Dan sebelumnya saya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dan saya sebagai warga Gunung Gede yang telah mewakili teman-teman, dan saya sebagai korban bencana alam 91 sampai sekarang, dan saya dititipkan oleh pemerintah dari Pucung, Dukuh, Cilaka, Desa Gajah, dititipkan ke wilayah lain sampai sekian lama belum ada Pundi, wilayah lain pundi. di Gunung Gede, Pokok. Sepoko, sampai sekarang belum ada realisasi yang jelas, dan kami mohon jaminan kepada bapak-bapak pimpinan kita yang ada di kabupaten maupun di DPRD dari Perhutani, dan kita bersama teman-teman warga dari Pucung sudah menderita merasa dititipkan di Perhutani sekian tahun belum ada realisasi, dan kami mohon hormat semoga dengan pertemuan pada hari ini menjadi agenda yang jelas dan tuntas. Dan masalah buka gunung kami minta kir dan kim sesuai dengan harapan warga masyarakat yang telah diudikan mulai tahun 91 sampai sekarang sudah 30 tahun lebih, dan itu yang kami sebagai korban bencana, dan semoga tetap mendapatkan bukan hanya menguasai, dan tanah tersebut bisa memiliki juga. Dan kami minta banyak kepada bapak-bapak pimpinan yang ada di DPRD Kabupaten Purworejo bisa membawa atau merencanakan dan menyelesaikan permasalahan tanah yang sudah bertahun-tahun sampai sekarang belum ada realisasi. Dan kami dari warga masyarakat berharap itu permasalahan gunung tanah mutakhir dan mungkin sesuai oleh tidak masyarakat yang telah di sana. Sekian, terima kasih kepada Bapak Pimpinan, dan kami persilakan. Terima kasih Pak Sinten, kami pun Panut. Pak Panut. Itu yang diharapkan teman-teman dari pemerintah daerah. Sayang seribu sayang, kepala-kepala yang kita undang hanya diwakilkan saja, dianggap ini nggak penting kali. Bisa nanti mengambil keputusan teman-teman yang diwakilkan itu. Bisa ya? Bukan dari BPN, saya ngomong nggak. Kalau BPN itu kan horizontal, saya nggak berani lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini,
bahwa ini adalah rapat eksekutif ya. Hasilnya ada rekomendasi. Rekomendasi itu harus dilaksanakan oleh siapapun. Termasuk tadi disampaikan 32 tahun hak rakyat Gunung Gede tidak sampai saya 35 tahun 2020 ya pun saya tunggu sekali. Memang harapan saya pada pagi hari ini adalah membentuk tim terpadu. Nah, rekomendasinya membentuk tim terpadu supaya nanti diurai akar permasalahan ini. Kalau sudah tim terpadu nanti apa langkah konkret ke depan yang harus kita lakukan? Termasuk kalau ada pembiayaan yang harus dibebankan di APBD itu juga harus kita dukung ya, konteks penganggaran. Sehingga pada kesempatan hari ini karena sudah dikatakan tokoh-tokoh dan masyarakat yang menantikan 32 tahun untuk mendapatkan haknya dan tanahnya juga sudah digunakan oleh perhutani, sehingga pada siang hari ini siapapun yang mewakili di sini adalah tujuan kita hanya satu, bagaimana hak-hak masyarakat Gunung Gede ini bisa diwujudkan. Ada BPN, ada WAU, termasuk kenapa kemarin relokasi penduduk bisa berjalan. Nah ini juga sebagai acuan. Kalau juga kan jelas ada program nasional terkait waktu. Ini adalah orang yang terkena bencana alam. Tidak pilih pindah tapi kudu pindah. Termasuk juga kependudukannya. Bagaimana setelah nanti dari pemerintah daerah kependudukannya juga harus diurus supaya nanti orang yang berdomisili juga ber-KTP lindungi tidak semacam ini. Sehingga harapan saya Pak Pimpinan belum mempercepat waktu bagaimana dibentuk tim terpadu supaya nanti mengurai satu persatu. Kalau nanti di sini tidak mungkin selesai. Sehingga rekomendasinya adalah antara eksekutif dan legislatif bekerja gotong royong bareng-bareng untuk mewujudkan harapan masyarakat Gunung Gede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kawan-kawan, saya ingin sebelum nanti kita tarik kepada kesimpulan sebagaimana usulan Pak Agung, kita akan urai dulu ya, titik masalah 30 tahun lebih kok nggak tuntas itu ada di mana. Kita ini kan manusia, peraturan itu dibikin manusia untuk manusia. Masa 30 tahun lebih aturan manusia nggak bisa menyelesaikan manusia. Makanya kalau yang hadir itu kepala-kepala jos itu tidak diwakilkan kayak begini. Baik, sebelum nanti Pak Prapto, bentar. Ya, jadi untuk kawan-kawan nanti belakangan dulu aja, saya dengar dulu sebelum Pak Prapto, nanti dilanjut oleh Pak Gajah. Setelah Pak Gajah nanti dilanjut oleh Pak Jerakah. Setelah Pak Jerakah maka dilanjut oleh Pak Cepoko. Terakhir nanti Pak Prapto. Ya, dari Pak Kepala Desa seluruh. Silakan Pak Kepala Desa Gajah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak pimpinan rapat yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, langsung saja Bapak Ibu. Di sini memang seringkali permasalahan ini kita bahas hanya di lingkup desa. Tahun 2019 akhir awal tahun 2020 kebetulan Pak, waktu itu saya bersama Mas Prapto, Kepala Desa Selur, juga bersama beberapa tokoh yang dari Gunung Gede. Itu memang kami sudah berusaha, termasuk kita juga sudah menghadap Bapak Kepala BPN Pak Prapto waktu itu. Alhamdulillah waktu itu sudah mau ditindaklanjuti. Tapi sampai saat ini
informasi hasil dari niat kita bersama tokoh-tokoh itu kita juga belum tahu. Berawal dari bencana alam di Desa Gajah tahun 1991 di lingkungan Pucung. Waktu itu gini Bapak, waktu itu memang masih wilayah Desa Gajah, Dukuh Jeraka. Setelah itu di sini alhamdulillah kami juga masih ada arsipnya. Ini luas tanah yang merupakan milik masyarakat lingkungan Pucung. Ini seluas 5,9 hektar. 5,9 hektar itu milik dari warga kami 85 kakak. 85 kakak. Pada tahun 91 memang terjadi bencana alam, sehingga dari pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo itu direlokasi ke tempat yang sekarang ini ditempati, itu di wilayah Gunung Gede. Pada saat ini memang saya sebagai kepala Desa Gajah juga mengakui bahwasannya dari saudara-saudara kami yang kena bencana yang waktu itu direlokasi itu memang masyarakat wilayah Desa Gajah. Ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin ada pengukuran batas wilayah desa. Saya juga kaget Bapak. Ternyata wilayah Gunung Gede itu memang secara wilayah perhutani Pak itu memang masuk di wilayah Cepoko niku. Nah, menikah Pak Menteri Dirawuh. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili warga Gunung Gede itu terletak di RT 7 RW 1 Dukuh Pule Desa Gajah. Walaupun wilayahnya itu ternyata ikut Cepoko Pak, saya menganggap bahwa semua itu tetap warga saya dan menjadi tanggung jawab saya. Selama ini seperti yang saudara-saudara kita itu rasakan, tanah hak milik pribadi yang sudah ditinggalkan saat ini memang sudah dikuasai perhutani. Pangapunten Pak, dalam hal ini saya juga sudah melihat sendiri itu juga sudah ditanami pohon pinus dan juga sudah produktif. Dan kami warga masyarakat di Dukuh Pule wilayah Gunung Gede itu memang masih istilahnya Pak, tanah yang ditempati nek diarani kagungane sederek kula niku nggih dereng, diarani dereng kagungan pun ngenggeni suwi. Intinya satu Pak, cita-cita dari warga masyarakat lingkungan Gunung Gede hanya ingin kepastian. Selain sudah direlokasi, ditempatkan di tempat itu, saudara-saudara kami juga ingin memiliki hak milik atas tanah yang selama ini sudah ditempati, sehingga tanda-tanda besar, harapan besar selama 32 tahun ini, mudah-mudahan pada kesempatan rapat siang hari ini bisa membuahkan hasil, sehingga harapan-harapan dari saudara-saudara kami ini bisa terpenuhi. Mungkin ini Pak yang bisa kami sampaikan terkait wilayah satu lingkungan, satu RT yang di Gunung Gede. Memang kami dari pemerintah desa juga tidak bisa berbuat banyak terkait untuk pengalokasian dana desa dan sebagainya. Selama ini memang
kita belum bisa Pak, mengingat status kepemilikan tanah itu memang masih mengambang. Itu mudah-mudahan atas pertemuan pada siang hari ini, atas peran serta dari bapak-bapak semua pihak yang pada kesempatan ini hadir, sehingga harapan kami bisa segera terpenuhi. Tidak hanya kabar Pak, selama ini yang sering kami sampaikan ke warga masyarakat, kabare sik ning kono, kabare sik diurus, kabare sik ning kono. Jadi selama ini kita masih istilahnya di pripun ya Pak, koyo di semayani ini kok kejelasannya itu belum ada. Ngaten. Nah, nggih, mudah-mudahan pada kesempatan ini Pak, ini dulur-dulur kula yang saking Gunung Gede segera mendapatkan kepastian, bahkan kepastian secara hukum tentang hak kepemilikan tanah. Mungkin ini Pak yang bisa kami sampaikan. Pada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Lurah. Itulah cerita hati dari Pak Kepala Desa untuk bagaimana membantu rakyatnya. Kalau Pak Kepala Desa sudah kayak begitu, masa kita pemerintah daerah tidak terketuk hatinya? Sekali lagi, masa pemerintah daerah hanya memutus tidak adil langsung untuk menuntaskan 3 hutan lebih itu? Dilanjutkan ke Pak Kepala Desa Cilacap dulu. Seperti apa kondisi real yang sekarang ada di Pucung itu bisa disampaikan di rapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alamin wa bihi nasta'in umuri dunya. Ini supaya Rabbi sadari wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya Allah, hormati ketua DPRD Ponorogo dan mengerti Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati, Ketua Kepala Desa Sedulur satu bersama. Sepindah matur sangat saya berarti awam DPR Ketua DPRD Ponorogo. Pulau seperti Kepala Desa Cilacap, Kepala Desa yang baru di Yuseu, Bapak. Dari awal Desa Gajah terus saniki Jakarta sampun dikantuk desa niku pemekaran pun 2012 Bapak. Tegesipun dari awal Dukuh Pucung niku kelongsoran dari awal Pak, kelongsoran niku. Napa niku di Tasik nembe rapi. Tegesipun awal-awal kan boten mangertos. Nek niku kula Bapak di Gandeng kelongsoran Pucung ya sakniki sampun pindah dhateng lokasi dulu. Padahal lokasi Pucung sampun masuk perhutani. Nek niku kula kersane desa masyarakat Gunung Gede niku nek tanah Jakarta lingkungan Pucung pun masuk ke perhutani. Mbok yo saged di akses kersane dinggeni masyarakat Gunung Gede pindah saking Jakarta. Kadang-kadang ngene Bapak. Lemah wong iso istilahnya lebu teng perhutani itu kok napa pancen disulit bagi ada kayak iso Bapak
enten ribet, enten apa mawon desa niku diweruhi. Nek saged Bapak Bertani tanah si sampun betong berbatani tulung nek pun dilebet nek Bertani pun didadi kantos Gunung Gede niku tulung saged di napa niku penggantosanipun kersane saged teng petani-petani kersane sekesa bijing yoga wayahipun iku bijing kersane sekesa wonten Bapak. Jadosipun kula mesani. Kula wis dadi kepala desa yang baru Bapak. Gerakan itu kan ngeten. Enten sing pindah teng Gunung Gede, enten sing boten pindah. Niki padahal masyarakat dikantor BPSR pripun Bandura. Kula kan boten tunggu teng Gunung Gede, niki kula kan badan kula kan maksud kula sertifikat. Terus niki sadherek kula sebagian di Gunung Gede. Kula boten tunggu pripun Bandura critane tangan niki. Ngoten. Terusipun nggih. Kula sanjen ke masyarakat kula sing badhe di kantor PTSS sing boten Gunung Gede kersane di napa niku ditakoni pun piyambak. Tapi lek sing boten Gunung Gede di kersane di lakoni sing wonten Gunung Gede. Ngoten Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dados leres ing Bandura di slide bilih samenika sampun ditanami pohon-pohon pinus sampun disakat, betul ya itu? Betul Bapak. Terima kasih. Monggo dilanjut Pak Kepala Desa Cepoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, Bapak Pimpinan yang berhormat, Bapak Ibu hadirin yang berhormat, terkait peristiwa masyarakat Pocong, bloknya Pocong. Pada saat itu dulu butuhnya Jerakah, desanya masuk Gajah. Memang betul tahun 91 itu terjadi bencana tanah longsor Bapak Ibu. Nah, dengan kesepakatan akhirnya penduduknya direlokasi, dipindah. Mungkin dengan berbagai pertimbangan dan sebagainya, di mana yang cocok untuk memindahkan penduduk yang kena bencana tersebut, akhirnya keputusannya ditempatkan di wilayah Gunung Gede. Dukunnya saat itu dukunnya ngandel sampai sekarang. Nah saat itu berupa hutan Maori, pada saat itu hutannya besar sekali. Nah di sini saya menyampaikan sebatas bagaimana ya, selayang pandang. Karena pada saat itu kebetulan saya sebagai sekretaris desa Cepoko, jadi nggak tahu persis kesepakatannya seperti apa. Barangkali mestinya pada saat itu yang diundang mesti pihak perhutani RPR Cepoko beserta kepala desa Cepoko. Namun perjalanan waktu demi waktu dari awal sampai sekarang sedikit banyak saya tahu. Dan waktu demi waktu pada saat itu hutannya dibabak, di istilahnya didirikan sebuah rumah Bapak pada saat itu. Berupa rumah itu besar itu mungkin triplek barangkali. Ya benar Pak ya. Berupa tanah rumah kayu, berupa triplek. Nah, tahun setahu saya Pak ya, yang sangat saya ingat, setelah rumah jadi, masyarakat bertempat di situ, jadi dihuni masyarakat yang kena bencana tersebut. Akhirnya pada saat itu, tepatnya tahun 1094 kalau tidak salah, diresmikan oleh Bapak Bupati Gatot Semani. Sangat meriah luar biasa pada saat itu.
kebetulan Desa Cepogo sebagai tamunya, Pak Pramuji selaku kepala desa saat itu diklat di Malang. Akhirnya yang berkecimpung di desa pada saat itu otomatis saya sebagai sekretaris desa, dan kebetulan Pak Sucipto sama Pak Camat lain itu baru saja jadi minyak saya, kepala desa yang baru minyak saya. Nah, pada saat pada semuanya itu luar biasa meriah. Iya, tapi alasnya saat apa? itu naga wayang istilahnya. Jalannya sakti dari Madiun. Bahasa saya ingat sekali. Asli. Misalnya wayangnya Nadi Malang. Hari ini Pak Putra daerah Hadir mriki. beserta luar biasa yang istilah yang dari Pelikutan bakso Ijan itu memang luar biasa pokoknya pemacekan asli. bahkan Pak Bupati saat itu sampai nginap istilahnya nyari Singkir orang gini. karena besoknya siang harinya melantik Pak Kadini kepala desa Gajah, ayahnya Pak Kote dalan munggah. Agus Oh, Masor kepala Dewi desa Malaysia. Gajah sekarang. Jadi saat itu saya benar-benar Iki kan ingat iki ya pas peristiwa iki itu. dalan Nah, pemahaman saya ya iki. ya karena sudah Enak bikin jalan rumah walaupun sore Mbak Panut ini. sementara Iya bener. rumah Lah, apa iki lho sing tak maksud. sudah diresmikan Pak Bupati begitu Ini kan meriahnya. kalen. Pemahaman saya ya Iki dalan. semuanya Ini sudah maksud clear. apa? Lah kene nih. Semuanya sudah clear. Memang saat itu Handel. apa ya, tindak lanjut itu sudah dilaksanakan, misalnya mengukur atau seluas sampai gambarnya wilayah perhutani yang akan ditempati, terus wilayah tempat yang awalnya kena bencana itu saya tahu saat itu sudah digambar. Ya, makanya pemahaman saya saat itu juga sudah resmi istilahnya secara tukar guling pemahaman saya. Ya ternyata kok tahun demi tahun kok secara kependudukan masih tetap dijajah. Bahkan saya juga ingat saya tanya foto-foto dulu itu foto nih. kalau pindah itu kan gampang loh, istilahnya belum detail sampai sekarang. Ada siapa saya lupa, beberapa orang yang pindah ke Cepogo ya saya terima saja, wis gampang ya. Nah, akhirnya yang adanya bantuan dan sebagainya, aku mungkin dicengkong boleh ya. Orang yang beberapa pindah lewat saya sebagai caranya saat itu, saya dengar itu justru menjadikan masalah. Akhirnya mungkin kembali lagi ke wilayah ke desa Gajah Bangari begitu. Nah demikian sebatas tahu saya. Jadi saya ingat benar peristiwa itu memang benar-benar saat itu terjadi bencana. Demikian yang saya sampaikan. Barangkali ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Leres banurangi. Beliau-beliau warga masyarakat itu tinggal di Gunung Gede. Leres nggih? Leres. Betul ya? Betul. Itu masuk wilayah Desa Cepogo. Betul Mbak Luna? Betul ya? Betul. Siap. Monggo Mbak Prapto. Terima kasih. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan rapat juga seluruh majelis rapat yang terhormat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon izin waktu. Terima kasih. Jadi kami sekedik badhe matur kaitannya dengan mungkin dengan kehadiran kami yang di ruang rapat ini. Jadi sebelum saya menjadi kepala desa, memang kebetulan saya pun juga punya saudara yang ada di wilayah relokasi. Sehingga waktu itu di tahun 2017 itu saya main ke sana, dan dari pembicaraan itu kita bersepakat bermusyawarah yang diasumsikan oleh warga Gunung Gede itu mungkin corok cah ngoten lagune rada dawa, sehingga akhirnya yang notabene seluruh itu jauh dari wilayah baik Jerakah, Gajah maupun Cepogo
secara mungkin pribadi atau mungkin juga perwakilan warga saya hadir di sini, artinya perlu matur mungkin dalam rangka tidak ngelangkai Mbah Gajah, juga Mbah Jerakah maupun Mbah Pokok, sehingga kami bisa hadir di sini diundang karena kronologinya seperti itu dan diwujudkan dengan mungkin surat kuasa yang dikuasakan kepada kami untuk terkait membantu mengkomunikasikan mungkin yang diasumsikan oleh warga masyarakat Gunung Gede pada waktu itu corok dolane rada adoh karena termasuk mungkin dalam dokumen itu untuk memudahkan karena waktu itu juga kita kesulitan komunikasi dan lain sebagainya, itu kesekretariatan panitiaan itu berada di wilayah di rumah saya RT 2 RT 2 RW 2 Dukuh Putuk Desa Selur, sehingga mohon maaf apabila mungkin dokumen itu kok muncul sekretariat panitia kok di Selur padahal ini yang terdampak itu di wilayah Gajah. Namun setelah beliau Pak Lurah Gajah Mas Agus itu terpilih, serta merta kita melakukan koordinasi sehingga langkah-langkah kita bisa terkomunikasikan di tingkat bawah, baik antara Pak Lurah Gajah maupun dengan waktu itu beliau Bapak Urtani yang kalau tidak salah waktu dulu Pak Ajunnya itu masih Pak Dedi, juga Pak Adepnya itu Pak Asep. Seperti itu. Dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, baik oleh warga masyarakat ataupun teman-teman kepala desa, itu insya Allah semuanya benar dan bisa dipertanggungjawabkan, artinya semua data yang dirilis baik secara tertulis maupun secara visual tadi itu bahwasanya memang sudah mewakili keadaan seperti itu. Nah, harapan kami karena kami juga sekarang juga istilahnya saya sendiri juga menjadi istilahnya diembani, diamanai untuk menjadi kepala desa Selur, sehingga mungkin dalam rapat ini kami untuk meneruskan apa langkah kami sejak tahun 2017 mohon kepada pimpinan ketua DPR maupun dari eksekutif sama seperti apa yang disampaikan oleh Mas Agung tadi untuk meringkes komunikasi kita yang berada di masyarakat bawah itu agar supaya nanti mungkin pimpinan rapat nanti memfasilitasi untuk terbentuknya tim tadi. Sehingga karena apa yang pasti kemampuan kami untuk menindaklanjuti hal ini jauh panggang dari api. Karena hal ini tidaklah mudah. Terkait dengan mungkin kalau ada yang bicara like dislike-nya, kalau kita bicara politis mohon maaf korban terdampak itu tidak mempunyai efek politik. Kalaulah kita taruh aja mungkin untuk menambah suara politik itu jauh karena 53 KK sekarang, kalau awalnya 85 waktu data itu sekarang tinggal 53. Kalau kita bicara untuk dampak politik insya Allah tidak begitu banyak efek, namun saya mohon kepada legislatif maupun yudikatif bahwasanya ini adalah memang perjuangan untuk kemaslahatan, termasuk mungkin dari teman-teman perhutani yang notabene sejarah piye mungkin tidak tahu. Setidaknya di masa panjenengan Pak Sutono itu mohon agar supaya itu nanti sebelum tahun 2024 insya Allah itu nanti setidaknya Mas Agus dari BPN itu sudah mempunyai pegangan surat pelepasan dari Menteri Kehutanan. Dan perlu kami sampaikan juga pimpinan bahwasanya mungkin sejak tahun 2017 sampai 2020 Mas Agus ya 2020 kita koordinasi dengan tim kabupaten. Waktu itu sekarang juga beliau hadir yang mengurusi surat itu, mungkin nanti secara detailnya sejauh mana perkembangannya itu kayak apa nanti kepada Pak Yudi yang beliau sebelahnya Bu Camat Sambit, itu beliau yang menjadi kurir surat waktu itu, sehingga mungkin nanti secara detailnya sejauh mana terus mungkin tanggapannya dari provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi sama Kementerian Kehutanan kayak apa, itu Pak Yudi yang mempunyai informasi tersebut. Karena perjalanan Pak Yudi juga terkendala COVID sehingga terhenti dan juga penganggaran.
harapan kami sama mungkin yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, ada tim terpadu yang berada di sini sehingga kami suatu misal menanyakan itu akan lebih mudah. Mbok bilih mekaten ingkang saged kaula aturaken, apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk, matur suwun. Sebelum kepada yang lain, saya ingin memastikan satu kepada Pak Sekretaris Desa Gajah atau Jerakah terkait lahan yang ada di Pucung yang sekarang ditanami pohon pinus itu di buku C desa sudah dipindah ke milik perhutani atau masih tetap milik warga? Pak Sekretaris Desa. Buku C masih di milik warga. Buku C masih milik warga. Baik Bapak, sudah disampaikan, dijelaskan mulai dari tokoh, kepala desa dan sekretaris desa. Sudah sama-sama kita dengar semuanya. Yang pasti pemerintah kabupaten terkait dengan persoalan ini sudah berkirim surat kepada Administratur Perum Perhutani KPH Lawu Jalan Rimba Mulia nomor 5 Madiun tertanggal 10 Oktober 1991. Ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Ponorogo Dr. Andes RT Gatot Sumani. Dilanjutkan lagi, ada surat yang ditujukan kepada Perum Perhutani Unit 2 Jawa Timur di Surabaya tertanggal 21 atau 21 April 1994. Terakhir, sampaikan Pak Prapto tadi, ada surat juga dari pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo yang ditandatangani oleh Pak Sekda tertanggal 24 Agustus 2020. Berikutnya ada lagi surat yang ditandatangani oleh Pak Ipong Nugrisoni, Pak Bupati Ponorogo tertanggal 24 September 2020. Jadi sudah banyak surat yang kita kirimkan kepada instansi terkait. Oleh karena itu saya mohon pertama nanti dari Perhutani dulu, tapi sebelum Perhutani silakan kepada Pak Widodo yang tadi ingin menyampaikan. Setelah nanti Pak Widodo Perhutani, setelah Perhutani nanti BPN. Berikutnya nanti ada Pak Camat dan teman-teman dari UPD terkait. Silakan Pak Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pimpinan Bapak dari Perhutani UPD yang ditahunnya, Pak Camat, Kepala Desa dan semuanya yang saya hormati. Jadi saya hanya menyampaikan sedikit kekecewaan Pak Presiden. Kekecewaan kenapa OPD yang kita undang itu hanya dibatalkan. Dan ini tidak hanya terjadi saat ini. Beberapa waktu yang lalu kita undang di saat kita mengundang 15 desa masalah yang terdampak bencana itu. Jadi seakan-akan memang kita sedikit diremehkan oleh mereka. Kita juga punya hak, Pak. Kita juga punya hak. Kita punya hak anggaran pengawasan dan membuat peraturan perundangan. Jadi harapan kami kalau menyangkut terkait dengan wetenge wong cilik itu kepedulian bapak-bapak yang pemangku kebijakan ini, harapan kami juga ada peduli. Kemarin banyak perut yang kita perjuangkan, harapan kami bisa selesai ini juga. Jadi hanya menyampaikan pada OPD terkait, harapan kami di saat kita undang yang menyangkut masyarakat
Jadi ada kepedulian untuk kesejahteraan masyarakat Ponorogo, harapan kami itu. Jadi kita itu mitra itu sejajar. Jadi jangan ini rasa kok tak wakil nih. Karena terus terang dengan diwakilkan itu beliau-beliau ini bisa membuat kebijakan atau enggak, membuat keputusan atau enggak. Itu Pak Mesri jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya nanti biar dipotret oleh warga masyarakat pemimpin kita yang kayak begini. Pemimpin kita Kabupaten Ponorogo itu yang kayak begini ternyata. Ini yang nilai nanti warga masyarakat lah. Siap. Ya ini seperti ini. Silakan kepada sudah saya nambahkan dulu pimpinan bahwa pada hari ini adalah keputusan lembaga dewan. Rekomendasi itu akan mengikat semuanya. Bahwa siapapun yang mewakili di sini ada bertanggung jawab terhadap bagaimana nasib teman-teman di Gunung Gede. Ya nanti di sini harapan saya bahwa ada rekomendasi yang harus kita tinjaklanjuti supaya nanti diambil. Kita mendengarkan sosial nanti apa perhutani, apa BPN, sehingga kita rumuskan langkah konkret apa yang harus kita lakukan. Dan kita menyalahkan siapa dan siapa, tapi ini harus ada satu kejelasan langkah dalam rangka menyelesaikan 32 tahun nasib rakyat kita di Gunung Gede. Ya. Jadi harapan kita siapapun yang di sini, kita kepekaan kita, kepedulian kita terhadap nasib. Apalagi sudah perhutani sudah memanfaatkan lahan yang milik warga yang sudah mendapatkan nilai manfaat. Harapannya sudah dibantu masyarakat kita ini. Pada forum ini bukan hanya kita hanya sekedar ketemu saja dengan aku nanti orang gede atau dengan apalagi yang lewat ini wes saya juga berani lagi Lunyu ya. nah Lunyu aku ngerti lah aku kalau mau masuk ke ada satu Lunyu ada apa itu juga siapapun pada pagi hari ini adalah untuk menyatukan tekad kita baik itu BPN, perhutani, ayo kita oleh apa problem dasar yang harus kita selesaikan pada pagi hari ini. Sehingga nanti ada tidak lanjut Pak, pasti. Ya, kalau ada lanjut, jangan sampai ini hanya cukup, selesai tidak. Nah, kita nanti rumuskan tim kecil untuk membuat satu formulasi mempercepat lebih cepat lebih baik dan lebih. Terima kasih. Iya. Tadi di ruang Pak Sekwan Pak Agung bersama dengan Tapem, ada lihat Tapem ya. Nah itu kita akan bentuk di sini Pokja, di sana dia bentuk tim kelompok kerja. Kami akan insya Allah mengundang semua kementerian di gedung DPR RI. Ya tuntas nanti. Tim urusan eksekutif, Pokja urusan legislatif. Siap ya? Terus, monggo dari perhutani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat dan semua yang ada pada kesempatan hari ini, kami dari tim perhutani kami perkenalkan Bapak ini kebetulan Ibu ADM tidak bisa hadir karena cuti. Ini diwakili oleh Pak Darwitono, kebetulan yang menangani langsung bidang itu Pak KS panjang Pak ini HKAKP ya. Ini hukum kepatuhan agraria dan komunikasi perusahaan yang memang betul membidani hal ini dan sampaikan cuti. Kemudian di sebelah belakang ini Pak Asper Ponorogo Timur, ini Pak Simarso, ini yang mempunyai wilayah di wilayah Ponorogo Timur dan meliputi Gajah, Setoko, termasuk Selur. Kemudian yang terakhir ini Pak Sudiono, ini Pak KPH yang berketepatan saat ini berada di RBH Setoko.
Ini sedangkan kami atau saya Pak Tono ini sebagai wakil ADM Ponorogo Pacitan terhitung mulai pertengahan 2021 Pak bertugas di Ponorogo. Tadi disampaikan sudah banyak sekali cerita awal kejadian itu sampai dengan saat ini. Dan untuk kejadian tahun 92 Pak, terus ini juga belum masuk Pak, ini belum masuk perhutani tahun 98. Artinya saat belum masuk perhutani permasalahan itu sudah terjadi. Nah, pada kesempatan hari ini saya sangat secara pribadi maupun dari perhutani sangat mendukung Pak apabila proses ini segera terselesaikan. Karena tadi dari bagi masyarakat sudah 32 tahun dia belum menempati kawasan ini, dan sekarang kondisi yang ditinggalkan ini sudah menjadi hutan dan tadi sudah dalam video dan malah sudah disadar. Ini menjadi beban moral bagi kami perhutani ini untuk bisa menyelesaikan dan berharap kalau ini terselesaikan ini merupakan luar biasa karena kita yang duduk di ruangan ini menjadi saksi sejarah dan bahkan pelaku sejarah dalam penyelesaian yang sudah 32 tahun ini belum terselesaikan ya. Dan untuk informasi Pak Bapak sekalian bahwa perhutani dalamnya sebagai operator ya, pelaksana sedangkan semuanya regulator berada di Kementerian Lingkungan Hidup ya. Artinya apa? Semua perizinan alih fungsi dan berikutnya berada di Kementerian Lingkungan Hidup bukan dari perhutani. Terkait dengan proses memang di dalamnya perhutani ikut di dalam. Ya. Itulah gambaran dan terkait dengan proses ini terakhir kan sudah tahun 2020 terakhir Pak Lurah Pak Tarjon ya bulan ini saya ceritanya Pak Bulan Pak Tarjon Mersel itu siapa ini ya ini sudah ada kemajuan yang saya membawa tadi bahwa tertanggal 24 September 2020 ini pemerintah Kabupaten Ponorogo waktu itu bupatinya Bapak Ipong sudah menyurati ke Kementerian Lingkungan Hidup juga tanggal 20 Agustus menyurati KPH Lau pada poin 3 surat Bapak Bupati pada prinsipnya kami atas nama pemerintah daerah Ponorogo berencana meneruskan proses yang tertunda dan tetap berkomitmen menyelesaikan tukar-menukar tanah hak warga terdampak untuk mendapatkan haknya. Legalitas kepemilikan tanah dan hasil tukar-menukar dimaksud karena sampai saat ini status tanah warga sudah masuk dalam aset hutan negara, sedangkan tanah hutan negara yang dimaksud warga terdampak belum mendapatkan legalitas tanah yang ditempati. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo mengharap dengan hormat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berkenan menerbitkan rekomendasi untuk proses melegalkan kepemilikan tanah tersebut. Ini artinya apa? Kita sudah melangkah jauh ya, tinggal kita bergerak ke sana untuk pengawalan ke kementerian. Saya sangat setuju sekali kalau Pak Agung membentuk tim kecil ya dalam proses penyelesaian ini, sehingga tim kecil ini nanti bisa merumuskan, membuat action plan apa-apa yang akan kita lakukan step by step untuk ke sana. Ini saran saya demikian dan mungkin Pak ini saya lihat tadi yang diundang ini dari CJK belum ada nih. CJK ada? CJK belum ada. Mohon ini juga nanti dalam pembentukan tim kecil nanti Pak Agung ini berharap tim dari CJK juga ada karena memang yang berperan lebih apa ya intent ya ke kementerian itu dari CJK-nya. Dari CJK ini mohon cabangnya Sultanan. Kalau wilayah Ponorogo ini masuk cabangnya Sultanan Pacitan. CDK Pacitan. CDK Pacitan.
Tapi ada perwakilannya di Ponorogo, Pak. Korwil ada. Perwakilannya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Intinya perhutani siap mendukung dalam proses penyelesaian ini, Pak, dan siap untuk dilibatkan dalam tim terpadu, ya, tim apa ya, tim apa istilahnya Apa dalam maksud? proses ya, itu, Pak. Tim Sambo ya ora apa. Ya, mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Ada tambahan dari Pak Dan sebagai perwakilan Ibu ADM. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan Dewan yang kami hormati, beserta hadirin rapat yang kami muliakan. Oke, hanya nambah dari Bapak Bapak. Pada prinsipnya perhutani sangat mendukung untuk terjadinya TMKH ini. Namun begitu kan banyak ada masalah yang harus dilalui. Dulu waktu pengalian atau pengalian masyarakat Berakah ke dusun itu, Gunung Gede, itu kan secara spontan. Belum turun surat dari Menteri Kehutanan. Dan kendalanya apa? Waktu itu kan sudah ada surat lengkap nanti dari Bupati mungkin juga ada. Tidak ada kecukupan dari pihak Pemkab Ponorogo untuk mencukupi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk proses terjadinya tukar-menukar kawasan hutan. Kemudian sempat tahun 2017 ini jadi sudah mengalir, sudah ada penawaran atau dari Bu Ida, sudah di dinas kota provinsi. Hanya terkendala dari Pemkab Ponorogo karena tidak ada penawaran, tidak ada biaya, mungkin itu terhenti. Karena gini Bapak, proses tukar menukar itu harus BAPN dulu, harus BAPN dulu, atau BKA tanah masuk. Nanti yang tanda tangan bukan perhutani, perhutani itu hanya praktek saja Pak, tidak masuk tanda tangan. Nanti yang membuat Bapak atas itu nanti dari DWK Jakarta sama Dinas Kehutanan. Kemudian ada nanti tata batas kawasan hutan yang masuk dan kawasan hutan yang keluar nanti. Dan untuk itu kami mohon, kami sarankan agar ini dikawal lagi, menindaklanjuti surat dari Bapak Bupati yang waktu itu hampir tahun 2020 ya. Ini itu sudah tidak ada penawarannya. Mohon maaf ini untuk menarik ini lagi, bikin surat lagi. Nanti secara teknis harap menghubungi dari dinas CDK Pacitan, nanti yang teknisnya nanti yang lebih tahu, karena sesuai Pak Waka berhutang itu hanya mengelola, bukan mengeluarkan izin. Nanti suratnya itu gerak cepat lah ini. Enak duitnya ya cepat. Nah, ya diantaranya dulu. Sangune. Jakarta ini roh. ini diamankan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Sangu nih. Ya. Poin kepada Kepala Dinas Kota Provinsi, ya. Tembusannya Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan LHK. 2. Direktur Pengukuhan dan Penata Gunaan Kawasan Hutan Kementerian LHK. 3. Perhutani Divisi Jawa Timur. 4. Perhutani Biro Penataan SDM Malang. 5. Perhutani KPLBS. Jadi nanti mohon suratnya ini menarik surat Bupati tanggal 24 September tahun 2020. Ini nanti itu sudah di ini aja nanti ini kan belum ada balasan. Ini mohon dibuat lagi dan untuk pengawalannya nanti. Karena nanti untuk banyak kita ke terjun ke lapangan terkait dengan pemeriksaan lapangan, tata batas itu kita perlu biaya. Sedangkan nanti biayanya mestinya dari pihak pemohon, bukan dari pihak perhutani. Ya tim tadi Pak. Kita membentuk tim tadi. Termasuk untuk minta anggaran kepada Pak Bupati. Iya, untuk minta Pak Bupati kan itu. Pokmas lah ora apa-apa. Tambahan lagi, sebenarnya ini sudah ada tim ukur dulu tahun 2000.
2021 kayak ya. Mesti Lah ukur apa? terbaru BPN ngukur. Bagus. Hampir kalau Pak Agus. Gak bagus BBM. Iya. Tapi ilegal. Iya. Surat pelepasan itu enak. Tahun 2093 sudah ada ukur dari tim DPM Rogo sama Duren Malam, sudah tergambar ini. Sudah tergambar sesuai dengan rumahnya masing-masing, sudah termasuk gambar rumahnya sudah tergambar. Namun dari DPR ini kan kalau sertifikat harus ada suratnya dulu dari kementerian. Selama hal itu belum kita temukan, belum ada, insya Allah belum bisa itu kita lepas untuk anak-anak. Sekian, ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang lain tepuk-tepuk, saya nggak tepuk-tepuk ini. Kalau saya nggak tepuk-tepuk ini. Berita ini bagi saya kurang menyenangkan. Mau kami sama-sama proaktif, tidak hanya pemerintah daerah kami, tapi juga perhutani. Ayo bareng-bareng proaktif, apalagi secara de facto kan sudah produktif, sudah ditanami pinus dengan diameter yang sama-sama kita lihat. Hampir terbang lagi. Kalau kemudian dua-dua ini tidak proaktif, ya 30 sekian lama tahun nggak juga selesai. Jadi kami kepingin persyaratan-persyaratan apa saja yang sudah dan persyaratan-persyaratan apa saja yang belum sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan tukar guling. Ayo kita bahas di sini. Kalau begini-begini saja nggak usah rapat. Kalau tim tadi sudah dibawa sama teman-teman Tapem, insya Allah akan saya bentuk. Jadi harapan kami dari perhutani jangan begitu dong. Ayo kita sama-sama menuntaskan persoalan ini. Toh secara de faktonya lahan itu sudah berproduktif. Ayo sama-sama kita berkirim surat sesuai dengan tupoksinya, sampaikan kepada pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup, kondisi real yang ada sekarang untuk bisa mempercepat terkait dengan proses ini. Kalau dua pintu ini sama-sama jalan, saya punya keyakinan lebih cepat, lebih baik. Itu yang kami harapkan dari perhutani. Ya, saya betul-betul berharap dari Bapak. Saya nggak mau negara dalam negara. Saya nggak mau ada ego sektoral. Ayo kita bersama-sama bikin sejarah dan akan dicatat selama hidup kita menuntaskan persoalan yang 30 sekian tahun tidak tuntas. Dunia akhirat. Nggak usah ngomong politik di sini. Insya Allah itu dunia akhirat. Amin. Jadi itu Bapak. Jadi kami berharap Bapak juga proaktif. Tidak hanya kami, tidak hanya Bupati, tidak hanya kami di BRD, tapi juga Bapak bisa proaktif. Kalau kita lihat di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor P97 garing Men LHK dan seterusnya, ada beberapa yang sudah tercukupi persyaratan itu. Apa yang sudah tercukupi? Sebagaimana dari Tapem tadi menyampaikan ke kami, betul Mas ya?
peta lokasi kawasan hutan yang dimohon dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1/50.000. Asli. Sudah. Peta usulan lahan pengganti yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:, sudah. Izin lokasi atau penetapan lokasi dari gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya, asli. Garing legalisir. Pertimbangan gubernur dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 atau lebih besar, asli, legalisir. 6. Proposal dari rencana teknis atau rencana induk termasuk rencana lahan pengganti dan relokasi garing penanaman, asli. Sudah. 7. Pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani apabila kawasan hutan yang dimohon merupakan wilayah kerja Perum Perhutani, asli, legalisir. 8. Peta citra penghindaran jauh dengan relokasi minimal 5 M liputan 1 tahun terakhir dilampiri dengan file elektronik, asli. Kemudian 9. Fakta integritas dalam bentuk akta notaril. Notaril apa notaris? Yang menyatakan 1. Sanggup untuk memenuhi semua kewajiban. 2. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah. 3. Tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin. 4. Bersikap transparan, jujur sampai ke 7, asli dan legalisir. Yang belum, kawan-kawan kepala desa, kawan-kawan masyarakat, juga pemerintah daerah, juga perhutani. Angka 1, kawasan hutan yang dimohon 1. Menyelesaikan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, HAMDAL, atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, UKL/UPL. Belum. 2. Menyelesaikan tata batas kawasan hutan yang dimohon. Belum. 3. Menyelesaikan pembayaran provisi sumber daya hutan PSDH dan garing atau dana reboisasi garing dalam DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Menyelesaikan penggantian biaya investasi pengelolaan hutan kepada pengelola kawasan hutan. Kemudian yang kedua, lahan pengganti, menyelesaikan clear and clean lahan pengganti. 2. Menanggung biaya tata batas lahan pengganti. Dan 3. Menanggung biaya reboisasi lahan pengganti. Ini semua kosong. Untuk lebih jelasnya, mohon kepada TAPEM yang mengurusi mulai dari 0 sampai kepada ketentuan ini seperti apa, sehingga kekurangan kita itu apa di persyaratan, itulah yang akan segera sama-sama kita cukupi. Silakan dari tata pemerintah. Yudi. Mohon izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung saja Pak Ketua, mohon izin ingin menyampaikan terkait dengan pemerintah daerah yang mau mengurus terkait dengan tukar-menukar kawasan hutan dengan tanah hak milik yang pernah longsor di kawasan Jakarta. Memang di tahun 2020 awal Januari kemarin saya pernah berkoordinasi dengan PLAUDS yang ada di Madiun. Waktu itu masih Pak Asep waktu itu Pak. Nah, di Kementerian
disarankan agar berkirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan beberapa seperti Gubernur Perhutani Lawu DS yang ada di Madiun juga, terus Kehutanan Provinsi Jawa Timur, terus Dirjen Planologi yang ada di Jakarta, terus Direktur Utama Perhutani yang ada di Jakarta, dan terakhir di Kementerian Lingkungan Hidup. Yang kami minta waktu itu cuma permohonan rekomendasi untuk pengganti tanah yang Jeraka yang terkena dampak longsor itu, Bapak. Kemudian di terakhir tahun 2020 kemarin kami juga berkoordinasi dengan pertanahan. Mungkin saya dengan PJ-nya saya kemarin pikir saya sudah rekomendasi itu dengan adanya surat ini sudah bisa diterbitkan oleh kementerian, dan ternyata sampai pada saat ini rekomendasi itu juga belum pernah turun, Pak. Kami juga mengirim surat kepada pertanahan agar di tahun setelah saya berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup agar diprogramkan pada pertanahan untuk Kecamatan Sambit yang di Jeraka kemarin terkait dengan program PTSL, Bapak. Itu dengan kepedean saya waktu itu kemungkinan kok rekomendasi itu turun, dan ternyata saya bikin surat dan sampai sekarang rekomendasi itu tidak pernah turun. Saya sering berkoordinasi dengan Lawu DS waktu itu bersama dengan Pak Eko yang di Sekwan. Mungkin nanti berhubung dengan Pak Eko sekarang yang ada di Sekwan, sebagai penggantinya mungkin nanti kepala bagian saya yang berkoordinasi dengan Lawu DS dan membuat tim Pokja nanti. Kemungkinan dari tata pemerintahan memang tupoksi kita itu tidak ada, Pak, terkait dengan pertanahan ini. Yang kemungkinan kemarin itu saya berkoordinasinya itu dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Terus kita diperintah langsung oleh Pak Sekda lewat Bapak Kepala Bagian waktu itu masih Pak Eko untuk menyelesaikan kegiatan ini. Mungkin itu sedikit penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya kepingin. Mohon maaf Bapak, ada tambahan dari Ibu Kepala Bagian. Monggo. Mungkin bisa ditambah oleh Ibu persyaratan apa sih yang perlu dicukupi oleh pemerintah daerah agar segera clear persoalan ini? Langsung aja Pak Ketua Bina Gabungan. Mohon maaf, ini tadi saya mengikuti rapat dan kami dari pemerintah daerah, dalam hal ini wakil dari pemerintah daerah kami di bagian Tapem, kami sudah melakukan banyak hal mulai dari tahun 1991 sampai dengan 2020. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Yudi, karena waktu itu saya belum menjadi Kabak Tapem, mereka sudah memenuhi sesuai pemahamannya untuk berkirim surat dan menunggu hasil. Dan sampai tahun 2023 ini hasilnya belum ada. Barangkali karena kemarin, mohon maaf Pak Ketua, waktu rapat ini kami baru menerima surat juga. Tidak ada tadi ini, kami menerima surat tetapi bagian tetap pemerintahan kemarin tidak diundang. Baru tadi pagi menyusun undangannya. Sehingga saya mendengar dan memperhatikan jalannya rapat tadi ini. Insya Allah setelah rapat ini, karena kami sudah menindaklanjuti sebelumnya, sudah banyak yang kami lakukan sebelumnya, hasilnya belum ada sampai sekarang. Mungkin Pak Lurah dan warga masyarakat belum menerima, tapi perlu Bapak dan Ibu Bapak ketahui bahwa kami dari pemerintah daerah sudah melangkah. Kalaupun hasilnya belum ada sekarang ini, itulah yang akan kita bicarakan Bapak. Kami nanti segera berkomunikasi, berkoordinasi dengan pihak perhutani
dengan pertanahan, apa toh yang belum? Kenapa ini masih belum keluar? Apa yang masih kurang? Kalau perlu kami siap dari bagian tata pemerintahan, karena memang ini kerjaan kami, tupoksi kami siap berkomunikasi memenuhi apa-apa yang belum terpenuhi, dan kalau perlu kami ke Kementerian Lingkungan Hidup, apa penyebabnya, apa yang belum kami penuhi, apa yang harus kami lakukan. Tentunya kami harus minta bantuan dari perhutani, karena terus terang yang hasil seharusnya sebelum perhutani menikmati sudah ada lahan yang sudah tumbuh karet yang besar, dan mestinya kan sudah selesai. Jadi kami dari pemerintah daerah cukup memfasilitasi. Kalau sekarang ini belum ada hasil, insya Allah Bapak dan Ibu dan tentu dibantu oleh Dewan yang terhormat dan bekerja sama dengan pihak perhutani, tentunya juga dari pertanahan. Insya Allah dengan seperti yang disampaikan tadi Pak Agung, juga akan ada tim, mungkin dari pihak pemerintah daerah ada anggotanya, dari perhutani ada, dari pertanahan ada, atau dari dari rekan legislatif juga ada yang memantau. Insya Allah mudah-mudahan ada hasil, dan kita insya Allah setelah acara ini kita akan tindak lanjuti, Pak Ketua. Mudah-mudahan ke depan sudah ada hasil dan tidak menunggu lama. Minta doanya, dan tentu saja difasilitasi oleh bapak-bapak dari Dewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ke pertanahan BPN, saya ingin memastikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor P.97 dan seterusnya tanggal 13 November 2018 tentang tukar menukar kawasan hutan. Apa termasuk ini, Bapak? Persyaratan yang akan kita cukupi apakah betul diatur sebagaimana di ketentuan itu atau di luar ini? Peraturan baru dari P7 tahun 2021. Mungkin bisa disampaikan dari ketentuan yang terbaru biar kami dari pemerintah daerah apa yang harus kita persiapkan, Bapak? Sebenarnya untuk menjawab pertanyaannya berhubungan harusnya dari CDK Ponorogo teknisnya. Kami yang dari Badan Perhutanan itu hanya pengelola, Pak, hanya teknis. Untuk menjawab itu hanya dari CDK. Namun begitu waktu dulu itu yang kurang dipenuhi itu adalah berita acara tata batas tanah masuk sama berita acara tata batas. Coba pelan-pelan biar dicatat. Berita acara tata batas sama berita acara tanah masuk. Itu memang sesuai dengan yang diatur. Itu yang ketentuan terbaru ya. Ketentuan yang dulu, Pak, yang dulu. Coba yang terbaru. Biar kita nggak bolak-balik nanti. Yang terbaru ini tukar menukar itu sekarang sudah tidak ada, Pak, di satu tidak dimasuk kementerian. Namun ini karena khususnya tahun 91 ini bisa ditindaklanjuti dan nanti adanya tim Tindo kayak dikasihkan ya. Tim Tindo atau nanti segala bangunan umum yang di wilayah hutan nanti bisa dikeluarkan dari kawasan hutan nanti. Nanti lebih jelasnya bagaimana nanti untuk teknisnya nanti CDK fasilitasi nanti. Dari hukum kita nggak diundang ya? Dari hukum kita nggak mengundang ya? Tidak ya. Jadi aturan terbaru sekarang tidak ada lagi tukar guling. Tidak ada lagi. Kayak kita Waduk Bendo itu nggak ada lagi. Karena sekarang itu bagaimana menghijaukan tanah yang bukan berganti sekarang, menghijaukan aja kewajibannya. Kalau sekarang aturan itu tidak ada untuk menuntaskan kawan-kawan ini menggunakan aturan yang mana? Ini tetap kita pakai tipe 7 nanti. Tipe 7, namun begitu sebenarnya ini bola panasnya sudah di Dinas Hutan Provinsi, bukan di Perhutani.
Nah, ya. Ini harusnya itu dari SDK Ponorogo atau Pacitan yang mengatur ini. Jadi kalau nanti tim itu kita bentuk agar kita juga tidak dipermalukan di kementerian, kayak kita nggak paham aturan, bagaimana ini? Ini kan sudah ada surat edaran dari Tanggal berapa itu? Ini tanggal 30 September tahun 2022 ini dasarnya di sini. Sehingga kita harapkan, kan saya katakan tadi, tim terpadu itu bagaimana menelaraskan dengan undang-undang terbaru ini. Nah, BPN itu sudah ada. Coba bisa dipinjam tak Mas? Ya, nanti ini jadi BPN ditanya dulu karena sekarang iya, betul itu. Saya BPN dulu dikasih, nanti biar nanti konkret langkahnya kayak apa. Karena dari aturan terbaru ini, sehingga kita harus mengikuti lah apa aturan terbaru. Ya, mungkin BPN dari tanya dulu. Ya. Coba Mas, taruh sebentar Mas. BPN ini kan terkait dengan penerbitan sertifikat atau kita punya privilege terkait dengan kepada bupati wali kota terkait dengan itu penyelesaian ayo rantang yang pusat gue yang mau kan ibaratnya terus mepat saya ketahui ibaratnya kayak mana ini. skemanya ini. Iya. Di sini kan ada dua objek. Satu objek yang harus dilepas oleh bapak-bapak ini, pelepasan hak kepada pihak perhutani. Kemudian bagaimana pihak perhutani ada semacam apakah keputusan agar keputusan ini dapat digunakan dasar oleh BPN untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas masing-masing pemohon yang sekarang 50 sekian ya kakak atau apa namanya itu. Sementara kalau di sini hanya persoalan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan. Artinya hanya untuk Gunung Gede saja. Kalau kita mengacu pada ini hanya berlaku untuk Gunung Gede saja. Ya, saya kepingin dua objek ini tuntas. Yang dulu disebut dengan tukang guling. Ya, kalau nggak tukang guling, nggak ada pelepasan dari pocong, ini berlaku. Ini berlaku. Karena kawan-kawan menguasai, menempati lahan perhutani. Tapi karena ada tukar muka, ada tukar guling, ini kan ada dua objek yang harus kita selesaikan. Monggo Pak dari BPN, walaupun saja ini ada proyek dari pemerintah Pak Jokowi yang kami gak kawal tadi, mungkin masih bisa kita kawal. Silakan dari pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Pimpinan Rapat, Pak teman-teman sahabat saya, Obidin, Pak Irwan, Pak Kepala Desa semuanya yang kami hormati. Pada kesempatan ini saya ingin juga mengupas kaitannya dengan upaya penyelesaian. Jadi upaya penyelesaian kita sejak
untuk tahun 91 kemudian 97 sudah ada rapat dan kemudian sampai terakhir Pak Ibu tanggal 24 September 20 ada tangan ya Pak untuk permohonan. Ternyata skema yang dilakukan itu salah. Jadi kenapa tidak turun-turun, karena kaidah secara migrasi ada sebagian tidak terpenuhi. Setelah kemarin di akhir tahun 2021 Pak, sebelum muncul undang-undang Permen 7 2021, itu kan uji petiknya ketika Pak Komisi 2 DPR RI itu memang belajar kehutanan di wilayah Ponorogo. Yaitu Pak Juan Budi dan kawan-kawan belajar di Ponorogo kaitannya merumuskan undang-undang terbaru itu 2001. Ini memang ada dua pilihan. Kalau kita itu masih mindsetnya masih pakai undang-undang lama, maka keinginan masyarakat, keinginan Pemda itu tidak akan terwujud karena kaidah administrasi tidak terpenuhi. Sedangkan sekarang sudah ada undang-undang baru Permen 7 2021 itu sudah kaidahnya sudah berbeda jauh. Ada tukar guling bahwa ini ada pelepasan penguasaan tanah masyarakat di kawasan hutan. Artinya di sini jumlah judisnya sudah ada di BPKH Pak, yang kemudian tanggal 3 September 2022 itu kalau di kita itu kanwilnya Provinsi Jawa Timur itu bersurat kepada Bupati tentang kaidah-kaidah bagaimana tata cara permohonan penertiban pelepasan kawasan tanah masyarakat di kawasan hutan. Nah, tim itu sebenarnya kalau kita baca, tim itu dibentuk di BPKH Pak. Kalaupun kita memutuskan untuk membuat tim khusus, ya monggo silahkan. Tapi kaidahnya di Permen LHK 7 2021 itu tim itu ada di sana. Mungkin sebagian juga persyaratan 9 item yang disampaikan pimpinan tadi ada sebagian, tidak terlalu banyak Pak. Termasuk ya tanda tangan fakta integritas kepala desa dan sebagainya, tidak perlu notarial, cukup bermeterai. Yang ada di sini formatnya sudah ada semua sebenarnya. Itu kaitan dengan itu karena kemarin ketika saya rapat juga dengan Kementerian Kehutanan di Jawa Timur, kita sudah mencoba tanpa sepengetahuan pemerintah daerah juga, kita sudah mencoba untuk memasukkan ini ke reforma agraria biar jalannya mulus. Nah, ketika itu memang kita sudah dorong sampai dari Komisi 2 DPR RI itu sudah ke Bu Menteri, sudah tembus Bu Menteri bahwa ini tunggu aja jawabannya Bu Menteri, tunggu saja sampai keluar undang-undang terbaru yang kemarin Pak Permen 7 2021 kemarin sudah didorong, sehingga sebenarnya sudah tinggal kaidah administrasinya kita perbaiki lagi Pak. Kita perbaiki bagaimana tahapan-tahapan jumlah jenisnya di 7 2021 itu sehingga masyarakat itu tidak terlalu lama. Kalau seperti ini kita itu ngambang. Ini pakai undang, padahal kita pakai undang-undang baru, kita nggak tahu semuanya. Baru hari ini tahu kan, dari tahun juga baru tahu 7 2021 dan sebagainya. Mungkin itu salah kita sehingga ke depan Pak, kalau BPNC enak, kalau sudah ada pelepasan seminggu 2 minggu selesai. Bahkan kami mencoba Pak ikut di Jepoko itu, saya ikutkan PTSL. Harapan saya itu bisa dimasukkan dengan berbarengan masuk PTSL biar komunikasi antara Pak Menteri LHK dengan Menteri Agraria sehingga terhadap permasalahan-permasalahan kehutanan yang ada di daerah itu bisa dimasukkan di program tersebut kayak di
percepatannya kayak di Waduk Bendo, Pak. Itu cepet banget itu. Cukup 2 minggu jadi sertifikat. Tapi jangan khawatir teman-teman sedulur-sedulur yang ada di Gunung Gede bahwa kita BPN sudah update data. Kemarin di PTSL sudah kita ukur juga per bidang, jadi data terbaru, update terbaru. Kalaupun nanti untuk mendukung ini, untuk mendukung proses percepatan pelepasan kawasan tanah masyarakat di kawasan hutan, kita sudah siap BPN. Bahkan kita itu wis tinggal nunggu pelepasannya. Hari itu juga kita proses. Jadi itu Pak pimpinan dewan yang pimpinan rapat yang kami hormati. Barangkali nanti ada hal-hal yang memang sekiranya sangat penting untuk merumuskan biar hari ini mengerucut bagaimana pola skema untuk biar permohonan pelepasan itu cepat. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kerja kita hampir mulai 91 sampai surat terbaru 2020 dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2021. Sekarang tidak ada lagi tukar menukar, tapi yang ada adalah pelepasan. Begitu ya. Nah, kalau memang itu diatur di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, apakah kita harus memulai dari start 0 lagi, kilometer 0 lagi, tidak melanjutkan apa yang sudah kita perbuat hampir sekian lama tahun dari BPN? Apakah kita harus memulai dari 0 lagi? Iya Pak, karena tidak mungkin BPWTKH bisa melaksanakan karena ini sudah ada aturan yang baru, sehingga tidak mungkin kan untuk mengeluarkan pelepasan dengan dasar aturan yang lama, kan gitu skemanya Pak. Jadi walaupun ini skema baru, ini akan lebih cepat karena kemarin tim teknis dari BPWTKH itu akan merumuskan cepat. Jadi ada SOP yang sekian bulan, sekian minggu, berapa hari itu sudah diatur di sana. Jadi lebih cepat Pak. Iya, jadi artinya kita memulai dari awal. Begitu Ibu Tapem. Kita mulai dari awal. Kalau kita baca di nomor 7 tahun 2021 itu mengatur tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan. Betul ini ya? Di ketentuan ini, di batang tubuh ini, di pasal ini mengatur terkait dengan pelepasan. Saya belum membaca. Termasuk persyaratan diatur. Siap. Ada tambah dari pertama sebelum yang pimpinan rapat yang terhormat, setelah mendengarkan penjelasan dari pertanahan, barangkali saya harus mempelajari dulu karena kalau melihat penjelasan dari pertanahan sepertinya ini agak lepas dari tupoksi kami Pak, karena di pemerintahan itu sudah tidak ada subkoordinator bidang pertanahan. Sepertinya ini ke pemerintahan desa terkait dengan kewilayahannya dan kehutanan terkait dengan tukar menukarnya dan penerapan aturan ini Pak. Tapi ini ke depan karena saya juga belum mempelajari, nanti akan kami pelajari koordinasi tentunya dengan PMD, dengan kehutanan, seperti apa langkah kita ke depannya akan kami segera menindaklanjuti Pak. Terima kasih. Sama Bu, saya juga baru membuka setelah dikasih tahu oleh teman-teman dari Perhutani dan Pertanahan. Kami juga pelajari.
Tapi terkait dengan tim BPN itu sifatnya akan tim yang fungsinya pengawalan. Ya, bukan tim yang nantinya akan masuk dalam sebuah pengambil keputusan. Jadi kita hanya tim yang akan mengawal perjalanan ini sudah di kilometer berapa. Apa tetap di kilometer 0? Apa sudah masuk ke kilometer 100? Ini yang akan kita kawal. Maka dari itu sebelum kami akan membentuk tim yang akan kita coba siapa-siapa, instansi terkait apa yang kita masukkan dalam tim, nanti akan coba kita rumuskan. Mungkin dari teman-teman, Bu Camat, Pak Camat, baik dari sampai dulu, berikutnya Gajah, maaf, Surayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat dan seluruh hadirin yang berbahagia, terkait dengan apa yang telah kita bahas panjang lebar pada kesempatan rapat hari ini, sesuatu yang menurut kami sangat penting dan harus kita lakukan bersama, sebuah komitmen untuk step by step semua tahapan itu terinventarisir dengan rapi dan kita punya parameter setidaknya perencanaan tenggat waktu, mengingat kalau apa yang seperti harus mulai dari nol lagi berarti semua ada konsekuensi penganggaran, kita harus membahas, dimasukkan di dalam pembahasan RAPBD dan segala macamnya. Setidaknya dari itu semua kita membuat sebuah schedule dan kita pastikan ada pengawalan-pengawalan di setiap tahapannya. Dan sesuatu yang penting adalah bahwa semua tahapan hasil dari rapat kita pembahasan hari ini adalah sesuatu yang menjadi komitmen bersama secara kelembagaan. Sesuatu yang mungkin sampai 32 tahun belum tuntas, bisa jadi SOP jelas, tetapi pengawalan itu karena berganti-ganti pejabat, berganti-ganti personil, sehingga mungkin lepas gitu ya. Sehingga harapannya siapapun nanti yang ada di posisi itu, kalau memang secara kelembagaan memang bertugas untuk melakukan pengawalan, itu tetap harus dilakukan. Harapannya demikian. Satu lagi yang penting terkait dengan saat ini, tahun ini terjadi proses PTSL di Desa Jerakah. Jadi kami berharap ini mungkin juga menjadi titik pacu untuk nanti penyelesaian di pertanahan, bagaimana terkait dengan pengakuan tanahnya masyarakat yang secara terse masih punyanya masyarakat tetapi sudah dikuasai oleh perhutani. Itu mungkin ada kejelasan-kejelasan dalam waktu dekat itu solusinya seperti apa. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Bambang. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, Bapak beserta rapat yang kami hormati pula. Sedikit menambah, sebenarnya tadi sudah banyak apa yang disampaikan dan dibahas. Jadi kami juga sempat karena saya memang salah satu saksi sejarah, meskipun kami tidak terkait dengan desa langsung dengan desa Gajah maupun desa Cipoko pada waktu itu, tapi saya merupakan salah satu saksi sejarah yang diundang pada saat peresmian terbentuknya satu dukuh yang pada waktu itu namanya cukup, menurut saya cukup bagus, yaitu dukuh Gunung Makmur, yang resmikan pada waktu itu adalah Bapak Bupati Dr. Andes Haji Gatot Sumadi. Jadi ternyata sampai sekarang sebetulnya sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah daerah, namun demikian mungkin karena ada apa yang mungkin pergantian jabat dan sebagainya, sehingga mungkin
ada kendala di situ. Namun tentu ini bukan menjadi sesuatu yang kita harus